Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Puji Rahmawati SMMSC dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban. Tradisional Sustainability and Portfolio yang memfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Mas Andri Saputra NIM 292, ada Mas Busrol Hana NIM 415, dan saya sendiri Muhammad Afin Korijal 464, Mas Eka Suganda 538, Mbak Aulia Tarisa Lianti 550, yang selanjutnya ada Laila Durotun 569, Syahria Damayanti 571, dan yang terakhir Zakiyah Kuroto Aini 614. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Andre. Kami persilahkan. Baik, yang pertama ada konsep informasi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan aktiva, pendapatan, atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam hubungannya, aktiva, pendapatan, atau biaya dapat dikelompokkan jadi dua gelombang. Aktiva pendapatan dan atau biaya terkendali dan aktiva pendapatan atau biaya tidak terkendali. Pengelolaan aktiva, pendapatan, dan biaya APB dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yaitu ada dua, APB terkendali dan APB tidak terkendali. Yang APB terkendali, APB yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang manajer pusat bertanggung jawab dalam jangka waktu tertentu. APB tidak terkendali dipengaruhi secara signifikan oleh manajer suatu pusat pertanggungjawaban dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem akuntansi pertanggungjawaban, di mana sistem akuntansi pertanggungjawaban ini ada tiga, yaitu yang pertama traditional responsibility accounting, yaitu akuntansi pertanggungjawaban tradisional yang memfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya oleh responsible manager. Yang kedua, activity based responsibility accounting, yaitu yang memfokuskan pengendalian terhadap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Yang ketiga, sistem biaya standar, yaitu akuntansi manajemen tradisional menekankan pengendalian terhadap harga pokok produk atau produk cost. Next. Selanjutnya yaitu tanggung jawab ganda atau dual responsibility. Masalah tanggung jawab ganda biasanya timbul jika terdapat lebih dari seseorang manajer yang dianggap dapat mempengaruhi secara signifikan suatu biaya. Dual responsibility menimbulkan masalah sebagai berikut. 1. Masalah pengumpulan data biaya. 2. Masalah pembenahan tanggung jawab atas biaya unit organisasi penghasil jasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. 2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 3. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer. 4. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. 5. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Dasar-dasar yang melandasi penyusunan pertanggungjawaban biaya. 1. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkat manajer bagian. Yang kedua, manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan anggaran biaya. Yang ketiga, manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer di bawah wewenangnya.
yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer. Yang keempat, semakin ke atas, laporan pertanggungjawaban biayanya akan disampaikan oleh moderator. Ya, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi aktiva, pendapatan, serta biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam penyusunan anggaran, evaluasi kinerja manajer, serta pemantauan efektivitas pengelolaan aktivitas. Sistem ini membantu memastikan tanggung jawab ganda diatasi melalui pengumpulan data yang tepat dan pembebanan biaya yang jelas kepada unit yang terkait. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan organisasi yang efisien dan efektif. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.